Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang SLAC and DHCP V6 yang beranggotakan Abdul Fattah Amrullah, Galudwi Azara, Asem Hafiz, dan Yusril Ardanis. Nah, di sini ada definisi dari Slack. Slack itu sama aja Slack Stateless Address Auto Configuration. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan setiap host di jaringan untuk secara otomatis mengkonfigurasikan alamat IPv6 unik tanpa ada perangkat yang melacak alamat mana yang ditetapkan ke node mana. Slack mengirimkan pesan ICMP v6 RA berkala, yaitu setiap 200 detik, yang memberikan pengelamatan dan informasi konfigurasi lainnya bagi host untuk mengkonfigurasi otomatis alamat IPv6 mereka berdasarkan informasi dari RA. Sebuah host juga dapat mengirim router social location yang meminta Slack pada digunakan sebagai Slack atau Slack dengan DHCP v6. Cara kerja Slack, yaitu yang pertama, node mengkonfigurasikan dirinya sendiri dengan alamat link lokal. Kedua, node melakukan deteksi alamat duplikat atau DAD. Ketiga, node mengirimkan pesan permintaan router. Keempat, node mengkonfigurasikan alamat unicast globalnya. Kelima, node melakukan deteksi alamat duplikat atau DAD. Slack. Pesan RA dari R1 memiliki flag berikut. A sama dengan 1 memberitahu klien untuk menggunakan prefix GUA IPv6 di RA dan secara dinamis membuat ID antarmukanya sendiri. Lalu ada O sama dengan 0 dan M sama dengan 0 mengonfirmasi klien untuk juga menggunakan informasi tambahan dalam pesan RA, yaitu server DNS, MTU, dan informasi gateway default. DHCP V6, apa itu DHCP V6? DHCP V6 Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu merupakan protokol yang ada pada sistem TCP atau IP, di mana DHCP membolehkan komputer dikonfigurasi dengan menggunakan IPv6 sebagai mode pengelamatan pada sistem DHCP. Langkah-langkah operasi DHCP V6, yang pertama, host mengirim pesan RS, yang kedua, router memproses dengan pesan RA, yang ketiga, host mengirimkan pesan DHCP V6 solicit, yang keempat, server DHCP V6 merespon dengan pesan advertis, yang kelima, host merespon ke server DHCP V6. Yang keenam, server DHCP V6 mengirimkan pesan reply. Otomatisasi alamat IPv6. DHCP V6 memungkinkan otomatisasi pengalokasian alamat IPv6 kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Hal ini mengurangi kerumitan dalam konfigurasi manual alamat IPv6. Ini kelebihannya ya, manajemen konfigurasi sentral. DHCP V6 memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola konfigurasi perangkat di jaringan secara sentral. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengontrol dan memantau perangkat yang terhubung. Selain alamat IP, DHCP juga dapat menyediakan informasi tambahan seperti DNS server, informasi routing, dan konfigurasi layanan lainnya kepada perangkat yang terhubung. DHCP V6 dapat digunakan dalam jaringan yang besar dan kompleks untuk mengelola alamat IP
dan konfigurasi secara efisien. Kekurangan DHCP CV6. Kompleksitas konfigurasi. Konfigurasi awal server DHCP V6 dan pemahaman protokol ini bisa cukup kompleks. Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang IPv6 dan protokolnya. Ketergantungan pada server. DHCP V6 membuat jaringan bergantung pada server DHCP V6 yang harus selalu beroperasi. Jika server mengalami gangguan, konfigurasi perangkat yang baru atau yang sedang beroperasi mungkin terganggu. Overhead jaringan. Penggunaan DHCP V6 bisa menambah overhead ke jaringan karena setiap perangkat perlu berkomunikasi dengan server DHCP V6 saat mereka terhubung ke jaringan. Keterlambatan konfigurasi. Dalam beberapa kasus, konfigurasi perangkat dapat mengalami keterlambatan jika ada masalah dengan server DHCP V6 atau jika perangkat tidak dapat berkomunikasi dengan server tersebut. Oke, sebelum kami akhiri, kami ingin menampilkan Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai demo yang akan dijalankan. Jadi demo ini berawalan dari 1941 dengan router 1 ke switch 0 dengan 2960-24TT dan akan dilanjutkan ke PC TP. Baik. Maka ini output yang akan dihasilkan dari demo yang telah kita lakukan pada presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.